Podcast Kejari Karawang pasti ceria. Hai, saya Nuga Nugra dan saat ini saya sedang berada di podcast Kejari Karawang pasti ceria. Saat ini saya ceria sekali karena di hadapan saya juga ada orang-orang yang begitu luar biasa. Dimana kali ini kita akan ngobrolin soal kejaksaan. Dimana kali ini juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya Persatuan Jaksa di Indonesia. Langsung saja di depan saya ada yang pertama adalah Ibu Marta Parulina Berliana SHMH. Beliau ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Dan juga di siapa ibu ini anaknya? Jadi anak sih bisa, jadi mantu juga bisa. Adalah Najwa Aulia, salah satu selebgram cantik di Karawang. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk Najwa dan juga Ibu Marta. Nah, kali ini karena bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Jaksa-Jaksa di Indonesia, jadi kita akan lebih mengenal lagi apa itu jaksa, apa saja tugasnya dan lain sebagainya. Bu, sebelum lebih jauh nih ke apa itu jaksa dan lain-lain, saya mau nanya nih, ini kan podcast Kejari Karawang pasti ceria. Kenapa namanya pasti ceria? Itu apa kitanya harus ceria gitu kan kayaknya. Gitu. Ya benar, Nasma. Memang harus ceria. Oke. Tapi sebenarnya timbulnya kata-kata pasti ceria ini adalah usul dari teman-teman di Kejaksaan Negeri Karawang yang sebenarnya memperlihatkan bahwa Kejaksaan Negeri Karawang ini dengan niat yang baik dan pekerjaan terus ikhlas itu selalu ceria, melaksanakan setiap pekerjaan secara baik dan ikhlas. Nah, pasti ceria ini merupakan singkatan. Singkatan, Bu? P itu profesional, kemudian A amanah, S-nya sigap, T transparan, I inovatif, kemudian ceria, C-nya cermat, E efektif, R itu ramah, I ikhlas, dan A akuntabel. Akuntabel. Coba dijelaskan lagi. Pasti ceria itu apa? Boleh lihat gak, Bu? Iya, karena kita sebagai orang awam nih Bu, mohon izin kalau datang ke kejaksaan tuh kan apa ya, auranya udah kayak takut. Iya, betul. tegang. Betul. Karena betul. kayak berurusan dengan hukum gitu ya. Nah, dengan ada tagline seperti ini kayak ada patahan gitu. Apa sih yang pengen ditunjukkan? Filosofinya apa di balik ini semua, Bu? Baik. Sebenarnya kejaksaan itu kan bukan hanya sebagai penuntut, bukan hanya penyelidik dan penyidik. Pekerjaan kejaksaan diantaranya adalah memberikan pendidikan atau edukasi hukum kepada setiap masyarakat dan memberi bantuan di bidang hukum. Nah, berkaitan dengan memberi bantuan hukum yang kita sebut dengan konsultasi hukum itu diberikan secara gratis. Harapan kami dengan adanya tagline pasti ceria, masyarakat itu tidak lagi takut. Jadi semua persoalan berkaitan dengan hukum apapun itu bisa dikonsultasikan dengan kami dan tanpa bayaran. Nah, di notes di garis bawah itu. Jadi tanpa bayaran, Najwa. Iya, betul. Gitu. Tapi biasanya aku kalau misalnya udah dengar hukum tuh suka deg-deg gitu loh, Bu. Suka takut ya gak sih, Kak? Aduh, ini hukum banget gitu ya. Jangan kan dengar hukum lebih dalam. Ada polisi di depan kita pakai motor aja udah geter. Itu ya. Iya, sampai betul. segitunya gitu. Jangan itu, sebenarnya begini. Gimana Bu? Hukum diciptakan adalah untuk kebahagiaan semua orang. Iya. Ya. Dasarnya itu untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan. Jadi hukum diciptakan untuk suatu kemanfaatan. Contoh saja, kalau tidak ada hukum, maka di jalan raya tidak ada undang-undang lalu lintas. Semua orang akan seenak perutnya, nabrak sini dan berjalan di tempat sesuai keinginannya. Kalau itu terjadi, kan yang ada keruwetan, kita nggak bahagia. Dengan adanya undang-undang dan hukum atau peraturan yang diciptakan, maka kan sekarang teratur dong, tertib. Iya. Itu maksudnya, jadi untuk kebahagiaan. Bener. Jadi kalau kita memang taat hukum, ngapain kita harus takut? Betul ya? Iya sih, bener ya. Tapi kadang suka kayak ya takut aja gitu ya. Auranya udah kayak gimana gitu. Oke, kalau misal hukum sama kejaksaan itu bedanya apa ya, Bu ya? Hukum adalah aturan yang dibuat oleh sekelompok orang untuk menjadikan satu masyarakat yang tidak teratur menjadi teratur. Jadi kenapa ada hukum itu tujuannya supaya ada keteraturan. Nah, kejaksaan sendiri merupakan salah satu perangkat penegak hukum yang menegakkan hukum di negara Republik Indonesia ini. Maka ada beberapa aparat penegak hukum yaitu ada hakim, kemudian ada kepolisian, juga masuk ke dalamnya adalah penasihat hukum, kejaksaan salah satunya, dan salah satu lagi masuk itu adalah lapas lembaga pemasyarakatan yang membantu di dalam penegakan hukum. Berarti kalau kejaksaan di bawah naungan kementerian kah atau berdiri sendiri, Bu?
Kejaksaan di bawah Jaksa Agung Republik Indonesia, Oh. setaraf dengan menteri, Oh. ya, setaraf dengan menteri dan berdiri sendiri, berbeda dengan kehakiman. Oh. Kehakiman di bawah Depkumham, ya, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Depkumham, Hak Asasi Manusia, Iya. itu satu kementerian sendiri, dan satu lagi ada Mahkamah Agung yang merupakan yang menyidangkan hakim-hakim yang menyidangkan berkas perkara di persidangan di pengadilan itu di bawah Agung. Oh, jadi beda hakim sama Iya. jaksa tuh ya? Oh, beda dong. Oh, saya tahu. Aku kira tuh sama loh kak. Iya, makanya. Berarti Saya ini pikir edukasi banget ya. betul, saya pikir ibu tuh kerjanya kemana-mana bawa palu. Wah, ibu ya. Tinggal ketak-ketak aja. Jadi beda. Coba-coba dijelasin sedikit aja. Hakim sama jaksa bedanya apa, Bu? Oke. Jadi di dalam satu proses persidangan, ya, dimulai dari ketika ada pelaporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana umum, maka masyarakat melaporkan ke polisi. Polisi dulu. Umum, ya. Iya. Nah, kemudian polisi Hmm. menanyai orang-orang yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut, mencari alat bukti untuk dibawakan di dalam berkas perkaranya, kemudian memberkaskan perkara. Berkas perkara yang sudah dibuat oleh penyidik polisi ini kemudian diantar kepada jaksa. Nah, jaksa akan melihat berkas perkaranya. Ini berkas perkara ini sudah layak atau tidak ya untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika sudah layak, maka kita melimpahkan ke pengadilan. Jika belum layak, berkas perkara dikembalikan lagi kepada penyidik Polri untuk kemudian dilengkapi hingga menjadi layak. Nah, setelah dinyatakan layak, maka berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Hakim kemudian menetapkan hari sidang dan disidangkanlah berkas perkara tersebut di pengadilan. Dalam proses persidangan bertemulah hakim, Iya. ya, kemudian pengacara kalau dia mewakili daripada penasihat hukum yang menjadi kuasanya, kemudian ada jaksa. Jadi jaksa yang menuntut, hakim kemudian yang memutuskan. Kan dua tempat yang berbeda sebetulnya. Oh, jaksa itu berarti yang menuntut Iya. sesuai dengan perundang-undangan. Iya. Oke, oke. Tapi hakim yang menentukan. memutuskan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan. Oh. Jadi tidak boleh juga menentukan sendiri-sendiri. Oh, iya. Kan di persidangan kita memunculkan semua saksi-saksi dan alat bukti lain yang menggambarkan benar atau tidak si terdakwa ini bersalah. Oh, gitu. Jadi beda tuh, Najwa, hakim sama jaksa itu beda. Iya, baru tahu sih Baru aku tahu ya. Jadi prosesnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada orang berperkara hukum dari polisi dulu, di polisi kemudian berkas-berkasnya dilimpahkan ke jaksa. Kalau belum selesai, berarti dibalikan lagi atau belum apa ya istilahnya belum lengkap, dipenuhi lagi gitu. Habis itu baru ke pengadilan ya, Bu ya, Yaitu untuk perkara tindak pidana umum. Oh, Khusus untuk perkara tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat, maka jaksa boleh menjadi penyidik dan penyelidiknya. Oh, perannya juga bisa ke situ. Iya, bisa. Nah, jadi kan misalnya tindak pidana korupsi, kawan-kawan pasti tahu bahwa yang menjadi penyidiknya kadang-kadang KPK. Kemudian bisa juga Polri dan bisa juga jaksa. Maka beberapa waktu yang lalu ada dengar kejaksaan menetapkan tersangka minyak goreng ya. Wah, Minyak goreng. Nah, itu penyidiknya adalah jaksa. Jaksa. Bapak-bapak kita di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Gedung Bundar di Pinsus Oh, Gedung. berarti untuk yang apa ya, tindak pidana yang khusus ya, Bu ya? Khusus. Khusus itu melingkupi apa aja tadi? Korupsi, kemudian tindak pidana HAM berat. HAM berat Hak ya? asasi manusia berat ya. Itu bagiannya kewenangannya juga jaksa ikut campur Ya, untuk penyidik. penyidik. Untuk penyidik. Iya. Maka mungkin beberapa waktu yang lalu kawan-kawan ada dengar jaksa memanggil si Anu untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi. Iya. Jaksa memanggil, nah itu kita dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Itu kan kalau di tingkat nasional ya, Bu ya. Berarti untuk masalah-masalah Provinsi besar. juga, Oh, di provinsi juga, kabupaten. juga, iya. Oke, berarti kalau misalkan kayak ini kan Karawang nih contoh, Ya. ada kasus korupsi, ada Ya. pelanggaran HAM berat, Ibu juga. Kalau HAM berat khusus di Kejaksaan Agung. Oke. Nah, Kejari tidak Oke, bisa. oke. Kejari Tapi hanya- kalau korupsi Ibu. Ya, korupsi kita bisa di Kejaksaan Negeri itu. Kalau pencurian hati, Najwa ke saya, adanya di mana Ibu? Lapor polisi. Saya dari tadi gagal fokus terus nih, Najwa. Aduh, Masya Allah. Berarti tugas-tugasnya itu saja atau ada tugas lain, Bu? Tidak, ada tugas lain. Sebenarnya banyak tugas yang mungkin belum dipahami masyarakat selain penuntutan. Yang kedua tadi sudah saya jelaskan bahwa kita bisa loh melakukan konsultasi hukum ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami bisa mendampingi pemerintahan, kementerian dan lembaga dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk menjadi jaksa pengacara negara. Maka jaksa bisa juga bertindak sebagai pengacara negara ketika mendampingi kementerian, lembaga, BUMN atau BUMD. Ya. Karena apa? Mereka kan juga government atau pemerintahan seperti kita. Nah, khusus untuk itu juga tidak dibayar.
Gimana, Bu? Nggak dibayar. Hah? Ya tidak. Pendampingan itu adalah pendampingan yang free. Oh. Gimana sih, Bu? Jadi contoh kasusnya misalkan ada perseorangan atau perusahaan berperkara dengan negara gitu. Ya, contohnya begini. Gimana? Perusahaan PDAM itu kan perusahaan milik daerah, Iya. ya, BUMD, digugat oleh seseorang konsumennya misalnya. Dia menggugat karena merasa PDAM tidak melayani secara baik. Iya. Jadi yang menggugat adalah konsumen sebagai penggugat, nah tergugatnya adalah PDAM. Dalam proses perdata seperti ini, PDAM bisa memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk menjadi kuasanya, sehingga di pengadilan yang akan hadir adalah kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara, bukan PDAM. Jadi PDAM nggak mesti memanggil advokat dari luar atau penasihat hukum dari luar, dia cukup memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk mendampingi PDAM dalam proses di Pengadilan seperti itu. Jadi PDAM ini nggak usah ngemanggil Hotman Paris dan teman-temannya. Karena dia negara ya. Kita dimarahin Hotman Paris. Oke. Kemudian yang lain lagi juga kami bisa mendampingi mendampingi kementerian, lembaga, BUMD atau juga perangkat desa di dalam mendampingi mereka di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, misalnya dalam pengelolaan dana desa, anggaran dana desa, ya, juga sosialisasi dan edukasi yang diberikan melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum itu juga menjadi adalah wilayah kerja kami. Jadi jangan heran tiba-tiba saya ada di pesantren. Wah, Ibu. Iya, saya memberikan sosialisasi dan edukasi di pesantren terkait dengan misalnya masalah bullying, ya, masalah kenakalan remaja. Nah, kita memberikan edukasi karena berbeda loh membaca dengan bertanya secara langsung dan mendengarkan bagaimana sebenarnya situasinya. Nah, hal-hal seperti itu berkaitan dengan penyuluhan dan penerangan hukum itu menjadi kewenangan dan tugas kami. Jadi orang tuh dikasih tahu dulu undang-undangnya ini, kemudian yang salah mana, yang benar mana. Kalau sudah dikasih tahu dia tetap melakukan, artinya sudah dibina, dia tetap melakukan, harus dibinasakan. Kan horor kan? Horor. Tapi dengan tetap menggunakan hati nurani. Hati nurani. Iya, saya pernah dengar Bung Karni Ilyas pernah bilang gini, bahwa pengadilan paling tinggi itu adalah pengadilan sini, Bu, hati nurani. Hati, ya? betul. Makanya tadi Bu bilang hati nurani gitu ya. Tugasnya itu aja. Ada lagi, Bu, tugas yang lain? Ada lagi di dalam rangka pengawasan barang cetakan, itu tugas intelijen, kemudian berkaitan dengan ketertiban umum di masyarakat, kita juga melaksanakan hal-hal yang membangun membangun kondusivitas di pemerintahan. Kalau kita ini pemerintahan Kabupaten Karawang, Datun, kemudian ada Intel tadi ya, yang ketertiban, juga dengan Pitsus, itu tindak pidana khusus untuk penyidikan perkara korupsi. Kemudian Pidum, pidana umum, itulah yang berkaitan dengan penuntutan di dalam pidana umum. Oh, banyak tugasnya ya. Banyak banget ya, ternyata ya. Kita baru tahu lagi. Iya, kita tahunya cuma satu ya. Kejaksaan itu udah menghukum orang, selesai. Ternyata nggak gitu. Banyak ternyata tugas-tugasnya. Bu, tadi Najwa curhat ke saya. Dia mau kuliah, terus bingung katanya ngambil jurusan mana. Terus saya kasih saran aja, jangan kuliah, nikah aja. Enggak bercanda. Kalau mau jadi kayak ibu gitu, nah jurusannya apa sih, Bu, gitu? Memang satu syarat yang paling utama untuk menjadi seorang jaksa haruslah seorang sarjana hukum. Itu syarat yang ditentukan ya oleh undang-undangnya, harus sarjana hukum. Kemudian ya pastinya dia kemudian melewati semua tes atau ujian ketika ada penerimaan dari Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kalau tes itu lewat, maka masuk ke kejaksaan, pertama sekali tetap menjadi calon pegawai negeri sipil, kemudian jadi pegawai negeri sipil dan mengikuti pendidikan dan latihan pembentukan jaksa di Pusdiklat. Latihan itu sekitar 6 bulan. Di situ kita dididik dan digodok bagaimana sebenarnya untuk menjadi seorang jaksa yang profesional dan proporsional. Berarti setelah kuliah punya gelar sarjana, kemudian ada penerimaan dari lembaga kejaksaan, mengajukan proposal atau lamaran, kemudian kalau sudah diterima, diterima, kemudian CPNS dulu, PNS, baru kemudian ikut pendidikan jaksa. Nggak honorer gitu, Bu? Kayak guru gitu, berapa tahun ngabdi dulu? Enggak ya, kalau itu beda ya, Bu ya? Honorer ada beberapa
honorer yang bekerja di sini itu dibiayai oleh negara ya. Nah, yang pegawai yang dibiayai dari DIPA itu hanya mungkin pekerjaan-pekerjaan kecil seperti yang jelas ada cleaning service ya, kemudian ada security. Betul. Kalau nggak ada dong honorer jaksa ya. Kayak guru kan saya mikirnya gitu ya, kalau guru kan bisa honorer dulu. Guru yang belum dibayar tapi masih honor, nggak ada dong. Wah itu berbahaya dong kalau ada jaksa honor ya. Iya. Tapi bener nggak Bu? Ini ada pertanyaan tadi dari teman saya. Kalau misalkan cleaning service ya, ini kerja di kejaksaan, itu lama-lama bakal jadi jaksa itu Bu. Oh bisa. Bisa ini penting nih. Tapi Dulu. Ya, Tapi sekolah dulu ya Bu ya, ya, maksudnya. beberapa waktu yang lalu ya, sebelum adanya aturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa yang menjadi jaksa itu harus penerimaan dari sarjana hukum memang dibolehkan, sehingga dulu ada dari golongan 3 atau dari golongan 2 itu tamat SMA ya, mereka menjadi tata usaha, kemudian dia sekolah lagi dan dibuka penerimaan ketika mereka lulus tes untuk menjadi calon jaksa. Namun sekarang ya kan makin berkembang ya, supaya sarjana hukum bisa langsung menjadi calon jaksa, maka sekarang harus calon jaksa yang mendaftar. Tuh jadi Naswa harus kuliah dulu, sarjana hukum dulu. Sarjana hukum dulu Naswa. Doain ya Bu ya. Amin. Cari tempat Senang kuliah yang dong terbaik. dapat jaksa yang cantik. Waduh. Tapi kan gini, maksudnya jaksa tuh tugasnya sangat berat, apalagi jadi seorang kepala kejaksaan gitu. Saya tuh kadang ngelihat sosok perempuan menempati posisi pemimpin itu, kalau dulu kan stigmanya masih negatif ya Bu ya. Ya. Nah kalau sekarang pandangan Ibu seperti apa? Tidak. Kami dulu pernah punya jaksa agung muda pembinaan namanya Ibu Helen, perempuan pertama. Setelah itu ada juga Ibu yang menjadi jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara, Ibu Luke, itu perempuan. Jaksa agung muda loh ya. Cuman jaksa agung yang belum ada sama wakil jaksa agung. Namun banyak kepala kejaksaan tinggi sudah banyak, kemudian kepala kejaksaan negeri juga sudah banyak perempuan. Sebenarnya sama saja. Kalau gini, bedanya cuma jenis kelamin dan cara pembawaan. Kan nggak mungkin dong jaksa yang cowok harus gemulai seperti itu. Nggak mungkin dong ya. Pasti pembawaannya berbeda dengan pembawaan keibuan dan bapak-bapak dengan kebapakan sama aja. Cara kepemimpinannya sama aja. Menurut saya itu sama aja. Sama aja, nggak dibedakan. Nggak kan maksudnya kan kalau cewek untuk memutuskan suatu perkara deh contoh gitu kan. Susah cewek tuh. Menurut saya ini orang-orang awam. Itu relate kan? Itu gimana Bu? Apakah di pendidikan itu kemudian pada akhirnya digodok, digembleng jadi sesuai tadi amanah undang-undang atau gimana Bu? Ada aturan dan standar operating prosedur untuk menentukan misalnya seseorang dijatuhi hukuman berapa, seorang dinyatakan bersalah atau tidak, walaupun tetap dikendalikan oleh emosional. Emosional yang dimaksud adalah emosional yang memang dimanajemen secara bagus ya, tidak subjektif ya. Maka ketika itu diasah, sama aja laki dan perempuan. Yang penting diasah. Harus diasah dulu kan? Iya, soalnya saya pernah punya satu teori di mana ada teorinya gini, kenapa koki atau chef itu adalah laki-laki, kenapa nggak perempuan? Kebanyakan gitu ya. Karena kalau perempuan itu ada mood, ada momen itu kalau lagi bad mood dan lain-lain ngaruh ke masakan gitu. Kalau cowok tuh kan nggak ada gitu. Makanya saya menanyakan ke Ibu, apakah pada saat pengambilan keputusan dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi atau sebetulnya enggak juga gitu. Itu tolong jelaskan Bu. Kalau gitu akan bahaya sekali kalau misalnya seorang perempuan sedang bad mood harus memutuskan seseorang dituntut berapa. Sakit semua ya. Yang tadinya 6 tahun, bad mood deh mukanya kayak gitu, gila deh. Gak gitu ya Bu ya? Itu yang tidak boleh. Makanya seandainya ada kepentingan bahasanya mungkin ada perseteruan kepentingan atau apa bahasa saya lupa itu, maka itu dipersilakan jaksa yang bersangkutan atau kajari yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari kes itu. Contohnya begini. Ketika saya menemukan ya tersangka itu adalah saudara saya atau ada hubungan dengan saya atau ada ya gimana dengan saya begitu, saya menyadari dia sangat salah gitu. Maka saya harus mau dan harus sportif untuk mengundurkan diri, tidak ikut menangani perkara tersebut, tidak ikut memutuskan perkara tersebut untuk dituntut berapa karena nantinya tidak objektif. Betul. Itu harus menjadi pertimbangan
benturan kepentingan bahasanya. Benturan kepentingan. Jika ada benturan kepentingan seperti itu, maka orang yang merasa bahwa dia mempunyai hal tersebut dipersilakan untuk mengundurkan diri. Seharusnya begitu. Aturannya gitu ya. Sehingga tetap objektif kan jadi. Iya. Tapi tadi faktor mood tadi itu tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya karena tadi sudah dididik, digembleng dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah untuk jadi jaksa kemudian Ibu kan sekarang jadi kepala nih, itu prosesnya gimana lagi Bu? Prosesnya panjang. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri itu adalah jenjang karir di mana seseorang pertama sekali jelas dia harus jaksa ya, kemudian dia menjadi kepala seksi atau tidak pernah menjadi kepala seksi tetapi pernah ikut di dalam satu tim-tim, biasanya tim yang melakukan pemrosesan perkara tindak pidana korupsi atau ada tim lain. Nah setelah itu dia menjadi, ini kan kasihkan eselon 3 ya, maaf eselon 4 ya. Nah setelah itu naik menjadi koordinator itu eselon 3. Nah kemudian baru berdasarkan pertimbangan dan penilaian selama kinerja menjadi koordinator boleh menjadi kepala kejaksaan negeri. Semua itu ada jenjangnya, jadi enggak mentang-mentang seseorang udah jadi jaksa cakep jadi kajari dong. Ini rada galakan jadi kajari dong, enggak dia. Ada proses ya. Ada proses jenjang karir bahasanya. Jenjang karir, dan itu melalui seleksi atau pemilihan Bu? Kayak gitu dipilih atau gimana sih kalau untuk? Melalui pertimbangan. Pertimbangan dari tim dari pimpinan ya. Pimpinan itu ada satu tim yang mempertimbangkan apakah sudah boleh seseorang menjadi ini. Jadi itu ada pertimbangan dan ada telaahan ya. Ada telaahan dari pimpinan. Berarti Ibu juga berkarir panjang ya Bu ya? Panjang. Dari tahun berapa Bu jadi jaksa Bu kalau boleh tahu? Tahun 1996 saya masuk ke kejaksaan sebagai CPNS. Saya baru lahir. 96 kemudian 98 saya jadi PNS ya. Awal 98 saya jadi PNS. Saya mengikuti pendidikan jaksa 99 di 99 ya. Tahun 99 karena waktu itu 97 98 99 kalau kalian ingat itu sangat ada permasalahan perekonomian kita apa? Lagi chaos lah ya, lagi krismon dulu ya. Krisis moneter. Maka waktu Aku belum lahir. Aduh. Dia lahir tahun 2000-an Bu. Iya. Maka pendidikan jaksa enggak ada. Nah, setelah keluar tahun 2000 saya Januari 2000 menjadi jaksa. Berarti 2000 sampai sekarang 22 tahun saya menjadi jaksa. Jadi kepalanya? Pertama sekali saya jadi kepala Kejaksaan Negeri Merangin Bangko di tahun 2019. Daerah mana itu? Jambi. Merangin Bangko. Jambi ya Bu ya. Jauh banget Bu. Banget. Sedangkan Ibu tinggal di mana waktu itu? Di Bogor. Di Bogor. Jadi harus mau Bu kalau dipindah gitu. Iya, loh, janji pegawai negeri harus bersedia ditempatkan di mana saja. Dari Jambi tahun 2019 2021 saya jadi Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Agustus 2021 saya jadi Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Oh, jadi baru berapa tahun di sini Bu? 11 bulan ya. 11 bulan. Soalnya kan Agustus 1 tahun. Iya, bentar lagi 1 tahun ini. Selamat ulang tahun. Yang 1 tahun. Gimana Bu tantangan Jambi dan Karawang Bu? Sama-sama, setiap tempat itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Begini loh, kita harus memandang semua lapisan atau semua pekerjaan di negara ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Betul. Tidak baik ego sektoral. Setuju. Oke. Seperti tangan ya, genggaman ini menjadi kuat ketika Polri, Pemda, kemudian Pak Dandim, ada lagi bidang-bidang yang di swasta, di semua tuh bisa bersatu. Melaksanakan pembangunan secara baik. Jadi tidak egosentric, cuman harus melaksanakan tugas kewenangannya masing-masing. Betul. Ya saya cuma bilang juga bahwa Kejaksaan Negeri Karawang hari ini sangat terbuka dengan kritikan, masukan, saran. Benar. Karena harus dengan masyarakat itu harus ada sinergitas ya Bu ya. Iya. Setuju ya? Setuju Pak. Kamu Najwa pernah punya masalah apa di bidang hukum? Alhamdulillah belum sih. Jangan. Yang baik boleh Nas. Oh iya. Yang baik boleh. Yang baik misalnya Naso mau beli rumah kan berarti ada hukum perdata yang harus ada perjanjian, ada perjanjian. Semua segi kehidupan sebenarnya pasti ada hukum. Betul banget. Betul. Tapi apa? Tadi ada tapinya tuh belum selesai. Iya, maksudnya
aku sebagai masyarakat Karawang gitu kan kayak belum pernah ke sini. Nah, kalau misalkan aku ke sini tuh ininya tuh apa ya? Apa sih namanya tuh? Pelayanannya apa Iya, aja di pelayanannya sini? apa aja gitu. Pelayanan yang kami utamakan berkaitan dengan pelayanan hukum atau konsultasi hukum. Iya. Jadi Naswa kepada teman-teman yang mau tanya apa juga tentang hukum, boleh ke sini. Pertama ke kantor sendiri, kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Kemudian ada mall pelayanan publik di Teknomart Galuh. Kami juga membuka itu untuk pelayanan konsultasi hukum gratis. Oh, jadi konsultasi hukum bisa ke Bisa. konsultasi juga Di sana ya? kita ada yang piket setiap hari. Sabtu Minggu pun ada. Jadi boleh konsultasi, oke? Iya. Kemudian kedua ada pos pelayanan hukum di Pemda. Itu kita buka juga. Seandainya mungkin orang-orang Pemda punya permasalahan hukum atau masyarakat lagi ke Pemda sedang punya permasalahan, males ke sini, mereka bisa di sana. Di sana pun kita ada yang piket. Oke, jadi untuk konsultasi hukum tuh bisa ternyata. Saya baru Iya, tahu. aku juga baru tahu sih Kak. Makanya saya kasih tahu. Iya, hari ini kita jadi pinter ya. Iya, benar. Jadi tahu. Karena benar permasalahan, contoh di dunia kerja deh, contoh Ya, ya, ada betul. misalkan yang pesangonnya tidak dibayarkan, Iya. atau misalkan dulu rame tuh soal ijazah ditahan, Oh, iya. secara perundang-undangan seperti apa. Iya. Kalau nanya ke orang yang tidak berkompeten kan jadi bingung ya. Iya, iya, benar. Makanya daripada bingung, mending langsung nanya. Konsultasi Konsultasi. sekalian ya. Itu tinggal datang aja, ada syarat-syaratnya nggak sih Bu? Enggak, silakan datang kemudian mendaftar di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Nanti di PTSP akan dicatat kepentingan kita apa, pelayanan kita mau apa, misal pelayanan hukum gratis. Nah setelah itu tunggu di dalam, tunggu di ruang tunggu ya. Nah akan keluar petugas yang akan menerima konsultasi itu. Nah, nanti ditanya, Naswa misalnya apa permasalahannya. Nah itu satu. Selain itu kami juga ada klinik loh. Nah, Klinik? ya, Klijama, klinik jaksa untuk masyarakat. Klijama. Ya, ya. ini berkaitan dengan kesehatan. Tadi Iya, kan pelayanan iya, hukum ini kesehatannya. Jadi ketika mungkin konsultasi hukum gratis agak pusing-pusing dikit boleh ke situ. Cuman hanya ada di hari Selasa dan Kamis. Itu gimana? Gratis? Bu? Gratis satu. Mau suntik putih di situ bisa. Ya nggak bisa. Itu harus Di filler hidung Bu gitu. Di filler hidung. Itu kecantikan, itu kecantikan. Saya kira di situ bisa. Ya. Oh, jadi Ya. kalau di jaksa itu pelayanannya tadi konsultasi. Ya, Terus apa kemudian lagi? ada klinik ya, Klinik. jasa masyarakat. Heeh. Kemudian ada di sebelah kita ini ada apa namanya pinjam buku gratis, perpustakaan terbuka, nah, pinjam buku gratis. Pinjam buku gratis. Ya. Pinjam dana bisa nggak sih? Ini bukan bank. Buat modal saya Bu. Oh, pinjam buku gratis. Ya, pinjam buku gratis. Nah, kemudian pelayanan hukum. Kemudian kadang-kadang ada pelayanan hukum yang diinginkan di sekolah, kemudian di pesantren. Nah, itu boleh. Misalnya minta dan gak usah berpikir bahwa kami akan datang dengan permintaan mungkin satu biaya atau enggak. Itu enggak. Itu bisa gratis. Kemudian perangkat-perangkat desa dan masyarakat yang menginginkan pendampingan hukum. Contoh begini, ada yang unik. Gimana Bu? Kejaksaan juga bisa melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Kejaksaan bisa Nah, apa gimana ya? Sorry. kejaksaan bisa melakukan permohonan untuk pembatalan perkawinan. Contohnya begini. Gimana Bu? Ada seorang laki-laki, bapak-bapak nih ya, Ah. seorang laki-laki tanpa izin dari istri pertamanya melakukan pernikahan. Itu yang kedua. Kan syaratnya harus izin istri pertama. Masa sih Bu? Iya. Wah, berat Bu. Dengerin Kak, lanjut Bu. Kemudian si istri datang dong ke kejaksaan. Heeh. Bu, suami saya begini. Ah, kita bisa memberikan advice kepada ibu itu dan terakhir membantu ibu itu untuk melakukan permohonan batal perkawinan. Oh, yang dibatalin tuh pernikahan pertama ya Bu. Yang kedua. Saya nyesal kawin sama bapak dibatalin aja gak gitu ya Bu? Oh, jadi yang sama yang kedua dibatalinnya. Nah, kemudian juga kan belakangan ini nih ada beberapa waktu yang lalu saya membaca berita begini. Ternyata di Karawang kalau nggak salah, ternyata seorang perempuan baru menyadari bahwa suaminya itu juga seorang perempuan. Oh iya, tahu. Nah, kan Aku belum ngaku dengar. dokter kalau nggak salah ya. Iya. Jadi 10 bulan loh itu. Jadi Ya. cewek sama cewek nikah. Ya terus Tapi nggak tahu dia tuh bawa cewek. Jadi looknya laki. Ya. Nah, pertanyaannya kan gimana saat berhubungan? Iya. Ini nggak apa-apa terbuka ya. Iya. Jadi diikat sama kain. Si ceweknya nggak tahu 10 bulan bayangin. Nah, makanya hati-hati. Nah, itu gimana Bu kasusnya? Perkawinan seperti itu bisa kita batalkan. Oh. Nah, karena kalau nggak dibatalkan gimana? Tetap menikah. Padahal Iya. itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang di mana Iya. pernikahan dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan.
Catet tuh, laki-laki dan perempuan. Dengar loh. Iya. Laki-laki dan perempuan. Di Indonesia belum bisa ya Bu, laki-laki sama laki-laki, cewek sama usah. cewek. Jangan bisa dong Pak. Aneh dia. Nah kalau udah dibatalin gitu gimana Bu? Dibatalin nih Nah, contohnya. sesudah dibatalkan maka berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada hubungan hukum antara seorang perempuan sebagai seorang istri dengan seorang laki-laki sebagai seorang suami. Iya ya, jadi memang betul ya, kita jadi akhirnya menyadari bahwa Iya. segala aspek dalam kehidupan ini selalu pasti Terkait berkaitan sama dengan hukum. hukum. Bukan selama berkarir nih, udah dari tahun 2000-an ya Bu ya? Ada nggak sih kasus apa gitu yang kayaknya ibu berat banget gitu, yang memorable sampai saat detik ini? Kalau berat sih menyangkut perasaan kayaknya enggak, karena saya belum pernah benturan hukum dengan adanya kepentingan terhadap diri saya sendiri ataupun keluarga. Namun menghadapi media massa, Waduh. ya, Kencang media gitu massa ya. dan halayak umum yang hanya mendapatkan penjelasan sepihak saja, tanpa mau bertanya kepada kita, tanpa juga mau kemudian mengecek kebenarannya, itu yang berat. Kenapa? Akhirnya kan masyarakat terbentuk dengan pemikiran sebagaimana yang dimaksud media massa. Kalau itu positif dan bagus nggak apa-apa, tapi kalau itu kemudian mendatangkan satu keonaran, itu kan luar biasa mengganggu hidup dan kehidupan ya. Saya pikir gitu. Namun selama saya bertugas, saya tidak pernah terlalu terganggu dengan masalah itu. Namun ketika kita menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan anak, contoh ya, tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Nah, kalau kita punya anak, kita waspada kan? Iya. Kita takut sekali, jadi cenderung sangat overprotective. Jadi nggak percaya. Nah, keadaan itu pernah saya alami ketika saya di Bogor. Nah, saya kecil ya, masih 2 tahun. Kami menangani perkara susila terhadap anak waktu itu. Jadinya kemana-mana bawa anak deh. Iya, jadi karena kita punya Trust traumatis issue gitu ya. Tapi kemudian setelah agak hati ya, biasa agak-agak baikan, nah kita sudah berani, tetapi dengan memagari diri supaya enggak terjadi yang seperti itu. Nah, gitu aja. Oh, oke. Tekanan seperti itu ya. Tekanan ya Bu ya. Ya, kalau yang lain mudah-mudahan enggak lah ya. Kita punya banyak teman dan kerja ini adalah kerja tim. Biasanya ketika berbagi satu dengan yang lain, saling beri solusi, dan itu pasti kan tidak kita hadapi sendiri. Tiap pekerjaan tuh ada resikonya Bu ya. Ada, Resikonya. betul. Resiko jadi seorang jaksa tuh apa sih Bu? Resiko jadi seorang jaksa apa ya? Ya misalkan gini kan, memutuskan segala satu perkara, terus ada yang tidak suka mungkin dengan ibu, Ya, paling ancaman itu. dan lain-lain gitu. Saya pikir like and dislike, suka dan tidak suka tuh ada di semua segi kehidupan. Pasti sih. Hidup ini kan ada 2 hitam putih, suka tidak suka, positif negatif ya, tergantung kita. Nah itu kita hadapi saja seperti biasanya. Nah kalau memang ada yang nggak suka, kita bilang ya memang ini akan mengandung hal seperti itu. Gitu. Orang dituntut tinggi pasti marah yang dituntut. Kemudian korbannya pasti senang, kan cuma 2 begitu toh. Iya. Nah itu udah biasa terlatih dari awal. Oke. Luar biasa ya, berat juga ternyata jadi seorang jaksa. Hanya orang-orang terpilih menurut saya yang bisa mengemban beban yang begitu luar biasa ini. Saya nggak sanggup Bu, lulusan STM soalnya. Ya Naswa. Najwa nih harapannya. Najwa jadi jaksa ya nanti ya, penerus ibu nanti di Karawang ya. Amin. Siapa tahu kamu bisa jadi jaksa juga. Jadi itu ya, jadikanlah untuk masyarakat ya, jadikanlah jaksa ini adalah teman. Kalau Subasa juga bilang jadikanlah bola itu teman. Tapi kalau Najwa jangan jadikan aku teman dong, aku pengen lebih. Nah, buat yang sekarang lagi menonton juga pengen tahu informasi lebih, ya kan? Terus pantengin keseruan podcast Kejari Karawang pasti ceria, karena di episode yang selanjutnya mudah-mudahan kita bakal ada konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Ibu Marta, hari yang sangat menyenangkan. Kita semua, aduh jadi tercerahkan ya Najwa ya. Betul. Najwa juga terima kasih banyak udah mampir di sini. Sama-sama Kak. Aku juga terima kasih juga sama Ibu. Aku jadi banyak masukan lah supaya aku juga belajar lebih baik gitu. Nah kalau tadi harapan dari Ibu, harapan dari Najwa deh untuk closing statement nih untuk Persatuan Jaksa-Jaksa di Indonesia. Ya, semoga kejaksaan Indonesia ya semakin bisa dekat dengan masyarakat. Jadi gak ada tuh kayak kejaksaan takut banget sih gitu. Semoga dijauhin ya. Karena ya
pas aku datang ke sini juga nyatanya emang enak banget gitu loh, ibunya juga emang enak banget diajak ngobrol, terus ya ke akunya juga malah aku jadi minat jadi jaksa gitu kan. Mau banget. Waduh, kalau jaksanya cantik kayak gini mah dituntut seumur hidup juga. Orang lain boleh di penjara, siapa jangan ya. Oke, kalau gitu senang sekali bisa berada di tengah orang yang begitu luar biasa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Nuga Nugraha di keseruan podcast Kejari Karawang Pasti Ceria. Podcast Kejari Karawang Pasti Ceria.